Ya, halo members, apa kabar? Ya, jadi hari ini saya akan mendemokan source code PPDB C4 ya. Ya, jadi banyak yang request untuk C4, agak kesulitan dalam proses upload. Jadi hari ini kita akan bahas soal di hosting ya. Jadi kita akan upload source code PPDB C4 itu di hosting. Ya, jadi pertama-tama kita buka dulu vanexweb.com. Oke, https vanexweb.com sudah terbuka ya. Oke, jadi buat kalian yang belum punya source code-nya itu, nanti kalian bisa daftar member. Jadi cara daftar member itu kalian klik beli paket. Ya, nanti setelah klik beli paket, tinggal klik ini beli sekarang. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman checkout. Nanti kalian tinggal isi aja username untuk email, nama, sama nomor WhatsApp. Metode pembayarannya juga ada berbagai macam. Kita juga terima PayPal. Setelah itu kalian agree dan buy now. Ya, nanti cek notifikasi di email. Ya, nanti dapat email dari kami, itu akan masuk username dan password. Ya, jadi selain source code ini, kalian juga akan dapat ini ya, welcome bonusnya itu ada lumayan. Ini adalah beberapa produk digital dengan harga yang kalau dihitung bisa sampai jutaan. Oke, untuk source code kita semua itu ada di menu project ya. Di menu project seperti ini. Oke. Nah, totalnya ada 27 source code. Jadi kalian akan dapat update. Kemudian setiap bulannya itu kita kasih source code baru satu ya. Jadi setiap bulan kita upload satu. Yang sudah daftar member itu berlaku selamanya ya, tanpa ada batasan waktu. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau kalian mau pingin demo itu tinggal klik ini aja. Yang panah ini ya. Nanti dia akan menuju ke sini. Kalian tinggal klik yang demo web, dia akan langsung masuk ke sini ya. Dia akan langsung masuk ke halaman untuk demo. Oke. Ya, jadi jika kalian sudah punya member, kalian tinggal klik aja member area. Nanti kalian otomatis masuk di sini. Nanti kalian login menggunakan username dan password ya. Oke, contoh saya logout dulu. Nanti tinggal input aja di sini ya, username, password. Oke. Nanti tinggal masuk dan kalian bisa download semua source code di dalamnya. Oke, jadi hari ini kita akan demo untuk ini ya, PPDB online kode ECNIR 4. Saya klik dulu. Oke, pertama kita download dulu. Satu untuk scriptnya, kedua untuk database-nya. Oke, jadi setelah download, nanti siapkan hosting. Ini hosting saya, namanya testweb.site ya. Ya, ini masih kosong. Oke, masih kosong ya. Ya, jadi hari ini kita akan fokus aja di cara upload di hosting ya. Kita akan fokus cara upload di hosting. Jadi kita akan gunakan beberapa metode untuk hosting ini, untuk upload source code yang C4 ini. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu source code-nya. Jadi saya akan bikin satu folder sini. Oke, kita akan ekstrak untuk semua source code di dalamnya, untuk isinya. Ya, mungkin perbedaan dari C3, kalau C3 itu ada folder aplikasinya sama folder aset, dan dia tidak ada folder publik. Ya, itu mungkin perbedaan dengan C3. Ya, kalau C4 itu ada folder publik, kalau C3 itu nggak ada. Ya, nanti untuk membaca website itu dia masuk ke menu publik ini. Jadi ini menu publik ini untuk membaca web, seperti ini ya. Oke, jadi pertama kita akan bikin dua step di sini. Jadi kita akan upload menggunakan domain utama, dan yang kedua kita akan upload menggunakan subdomain ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pertama kita akan upload ke domain utama dulu, tapi sebelumnya kita rubah dulu ini. Oke, jadi pertama kita buka di sini, kita bikin dulu satu buah database. Kita akan bikin database. Oke, saya akan bikin database di sini, misalnya sekolah. Oke, sekolah ya. Kita akan bikin database sekolah. Saya copy, next step. Copy lagi, paste di sini. Kemudian kita generate password.
Oke, setelah generate kita create user, kemudian centang all privilege, next change atau next step, terserah macam mana. Oke, selesai ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi kita masuk ke folder app, folder config, kemudian kita rubah hanya dua ini aja, app sama database.php. Kita klik di sini dulu app. Oke, nanti di sini kita akan sesuaikan untuk URL-nya di sini. Jadi pertama saya akan sesuaikan dengan URL saya, yaitu /testweb.site. Ya, ini akan saya upload ke halaman depan. Ya, seperti itu. Nanti step kedua kita akan upload menggunakan subdomain. Kemudian di save. Oke, yang kedua kita rubah yang ini, database.php. Oke, kemudian kita rubah untuk passwordnya di sini. Kemudian kita ambil untuk user dan database. Kebetulan saya bikinnya sama, jadi supaya nggak ribet. Nanti saya rubah untuk username di username, database-nya di database. Oke, setelah selesai kita save. Oke, sudah jadi. Ya, setelah kita save, nanti ini kita backup lagi. Oke, kita bungkus lagi semua seperti semula. Oke, nanti namanya ini ya, new folder. Kita rubah ke file zip, kemudian klik OK, kita kompres ulang. Oke, source-nya ini sudah bisa langsung jadi. Oke, langkah selanjutnya kita akan upload database ya. Jadi untuk upload database, masuk ke phpMyAdmin. Oke, sudah masuk. Ini phpMyAdmin. Kemudian kita pilih yang ini untuk database. Kita klik import. Nanti kita akan upload database yang sudah kita download tadi. Oke, nanti dia di sini ya. Yang ini kita ekstrak dulu. Yang ini akan kita upload ya. Oke, kita masuk lagi, kita akan pilih filenya. Pilih menu choose file, klik yang ini. Kemudian go. Oke, sudah jadi ya. Oke, sekarang ini tinggal tunggu sampai semuanya terekstrak semua. Jadi supaya kita nggak ribet, karena kita akan upload ke dua, kita akan upload ke domain utama sama subdomain. Jadi seperti itu. Jadi hanya sekali upload aja ke hosting, kita bisa pindahkan untuk foldernya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ya, bentar lagi. Oke, jadi C4 ini yang dia akan membaca website itu dari folder publik ya. Ya, seperti itu. Jadi kita akan bikin dua model. Yang pertama kita akan upload ke website utama ya. Nama websitenya yang tadi, testweb.site. Yang ini sudah saya rubah di folder yang tadi, yang ini ya. Oke, bentar lagi. Oke, selesai ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke ini, database sudah diupload. Sekarang kita masuk ke file manager ya. Kita akan masuk ke file manager.
kita masuk ke public HTML, kita akan upload di dalam sini, kita klik upload dulu. Oke, kita pilih filenya, new folder yang ini ya, yang sudah kita rubah-rubah tadi isinya, kita klik new folder. Oke, back. Ya, oke. Jadi ini sudah terupload di depan ya. Jadi ini sudah terupload semua untuk foldernya ini. Nanti kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak dulu semua di public HTML. Oke, selesai. Nanti kita akan coba tes apakah websitenya sudah bisa diakses atau belum. Nanti kita buka aja sini https testweb.site. Ya, masih belum ya. Ya, jadi kenapa ini masih belum? Karena dia yang membaca folder publiknya. Jadi kalau kita klik ini, dia langsung masuk. Oke, testweb.site/public ya. Dia tidak membaca halaman depan. Jadi kalau kita buka ini, dia akan membacanya begini aja sih dia. Tapi kalau kita klik publik, dia akan membaca di folder publik. Ya, jadi gimana caranya supaya dia tidak membaca langsung di folder publik? Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke folder publik. Nanti kita pilih semua, ini kita pindahkan ke depan, kita move, kita pindahkan ke depan semua ya, public HTML. Oke, selesai. Nanti setelah selesai ini, nanti kita cek di index.php nya. Kita masuk ke index.php, kita klik edit. Oke, kita masuk ke sini, kita cek. Ya, nanti yang perlu kita lakukan apa? Kita hapus yang ini ya. Ini fcpad nya ini kita hapus. Kemudian kita save. Oke, sekarang kita tes lagi, masuk ke sini. Ya, dia langsung masuk ya. Jadi seperti itu ya prosesnya. Oke, jadi prosesnya seperti tadi. Kita pindahkan semua, index.php nya kita edit, nanti kita hapus yang ini, kemudian kita save, kemudian kita close. Ya, ini dia sudah jadi, sudah berhasil. Kita sudah bisa masuk ke website ppdb online nya. Oke, untuk masuk ke admin tinggal klik /out/admin. /login. Oke, nanti username-nya PanexWeb, passwordnya admin 123 sesuai yang di demo. Oke, udah masuk ya, ini sudah berhasil. Oke, langkah kedua adalah kita akan bikin subdomain ya, kita akan upload ke subdomain. Jadi pertama kita bikin dulu subdomain baru. Kita akan bikin subdomain baru. Oke, jadi ini sudah berhasil ya, ini sudah berhasil masuk. Oke, kita close dulu, nanti saya akan hapus aja semua ini. Kita hapus, kita sisakan yang new folder. Kita sisakan yang new folder. Oke, sudah ya. Nanti kita akan bikin subdomain di sini. Kita masuk ke subdomain dulu. Ini kalau kalian mau menguploadnya ke subdomain ya, misalnya kalian bikin web sekolah, kemudian ada fasilitas ppdb-nya, itu kalian bikin jadi subdomain. Jadi kita akan bikin bagaimana cara upload ke subdomain. Jadi caranya simple. Yang pertama kita bikin subdomain dulu, misalnya ppdb, subdomainnya ppdb. Oke, dia akan masuk ke sini ya, dia akan direct ke sini, ppdb.testweb.site. Oke, ini dokumen rootnya ya. Jadi yang kalian lakukan adalah apa? Jadi kalian hapus aja yang ini. Oke, kalian hapus, kemudian /public. Oke, ini jangan lupa ya, ppdb/public, kemudian di create. Ya, jadi kalau misalnya subdomainnya sudah dibuat, otomatis dia akan bikin satu folder baru dengan nama ppdb di dalamnya. Oke,
Jadi langkah pertama sudah berhasil ya, kita upload ke halaman depan. Oke, ini sudah bikin seperti ini, tinggal kita cek dia berada di mana. Ya, dia masuk ke sini ya, di halaman sini ppdb ya. Kita klik foldernya, dia akan masuk folder public ya, karena kita pakai /public tadi, dia muncul sini public. Oke, jadi kita akan pindahkan ke sini ya. Jadi anggap aja kita upload baru di sini. Kebetulan foldernya ini tidak saya hapus, jadi kita move aja. Kita move ke ppdb. Oke, selesai. Ya, dia sudah pindah ke ppdb ya. Oke, dia sudah pindah ke sini. Ya, nanti jangan lupa hapus yang folder ini ya, karena ada folder public di dalam script ini. Jadi kita hapus dulu yang folder kosong ini kosong ya. Dia terbentuk otomatis karena kita bikin tadi /public, jadi dia terbentuk otomatis. Jadi kita hapus dulu ini, setelah itu ini kita ekstrak. Oke, jadi kenapa kita bikin folder public tadi? Jadi supaya kita tidak perlu repot-repot. Jadi kalau tadi kan kita harus pindahkan semua folder public ke halaman depan ya. Ya, kalau sekarang kita nggak perlu pindahin ke halaman depan karena dia sudah membaca folder public sebagai folder yang akan tampil terlebih dahulu, karena kita sudah pasang tadi di direct yang tadi ya. Kita sudah pasang di direct yang tadi. Sekarang kita tes https ppdb.web.site, enter ya. Dia minta https ya, jadi harus buka menggunakan SSL. Oke, caranya kita pasang SSL, masuk ke halaman domain. Oke, sekarang kita cari yang ppdb ini ya. Ppdb kita kasih on. Oke, kita sudah on, berarti dia sudah aktif untuk SSL. https ppdb.web.site. Oke, untuk part 2 nya. Oke, jadi kita akan dokumentasi untuk semua part 2 nya. Ini sudah jadi, sudah masuk, bisa diakses webnya. Oke, jadi nanti sampai ketemu lagi untuk part selanjutnya. Oke, terima kasih.